Setelah kemarin malam, Kiai Haji Roma Irama mendeklarasikan lapangan Soneta Group untuk dijadikan tempat pelantikan PWI Laskar Sabilillah pada tanggal 27 Juli besok. Kiai Haji Roma Irama benar-benar melaksanakan sumpah pengabdiannya kepada PWI LS. Dengan melakukan konsolidasi dengan beberapa pengurus PWI LS Pusat untuk membahas rondon acara yang akan dilangsungkannya. Ini bukti bahwa Kiai Haji Roma Irama tidak hanya main-main apalagi menggertak kelompok para pemalsu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Kiai Haji Roma Irama benar-benar membuktikannya, dengan mengundang para pengurus PWI LS di lapangan Soneta Group. Kiai Haji Roma Irama benar-benar membuktikan kecintaannya kepada PWI LS, dan siap mewakafkan perjuangan selanjutnya kepada PWI LS, sebagai wadah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok, untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Subhanallah. Ada orang bilang, Bang Haji, ente kan udah aman, nyaman. Udah jadi superstar. Udah jadi legend. Udah kaya. Ngapain lagi Bang Haji counter-counter Ba'alawi? Nanti forsanya hilang. Fahmi tamaminya hilang. Soneta nggak dilihat orang lagi. Gua kagak peduli. Maju! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Haji Roma Irama menilai bahwa apa yang telah terjadi saat ini haruslah menjadi perhatian yang serius. Hegemoni klan Ba'alawi benar-benar tidak bisa ditolerir karena menyangkut nasab Rasulullah, nama baik baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Klan Ba'alawi yang miskin data dan fakta itu terus melakukan glorifikasi di tengah-tengah masyarakat, terus mengaku ahlul bait Nabi di tengah hujan fakta dan data bahwa pengakuan mereka sebagai cucu Nabi tidaklah bisa dibuktikan. Di saat mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang keabsahan pengakuannya sebagai zuriah Nabi, malah justru klan Ba'alawi melakukan provokasi-provokasi, framing dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar bahkan mengajak perang dan sebagainya. Inilah yang membuat Kiai Haji Roma Irama merasa terpanggil untuk melawan kemungkaran yang nyata di depan mata. Saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Alhamdulillah. Nah ini Astagfirullahaladzim. Nah oke, selanjutnya saya yakin bahwa kebanyakan habaib nggak paham ini. Cuman oknum-oknum habaib yang mengerti ini untuk melakukan ini. Saya yakin apalagi anak-anak muda Habib ini nggak paham tentang bagaimana strategi ini. Betul. Oleh karena itu Allah Subhanahu berfirman, "Wala udwana illa 'ala zalimin." Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Allah. Nah, jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tidak boleh kita mengeneralisir gebiahuyah istilahnya ya. Iya betul. Saya yakin banyak Habib yang nggak paham ini strategi ini. Nah, tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia ini sebagai habaib, sehingga ada Habib-Habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada nih Indonesia. Kalau nggak ada habaib
Indonesia tidak merdeka. Ini kan astagfirullahaladzim, sesuatu yang harus kita cegah, harus kita telusuri tentang kebenaran ini, ya. Dan ya, harus ada orang yang bertanggung jawab tentang ini. Harus ada orang yang bertanggung jawab tentang hal ini. Nah, astagfirullahaladzim, pemirsa, makanya hal ini katakanlah arsiteknya ini luar biasa, ya. Desain. Desain. Ya, mendesain ini luar biasa, cerdas sekaligus licik. Ya. Oleh karena itu saya sepakat untuk terus menelusuri hal ini, karena ini Masya Allah, na'udzubillah, sangat berbahaya untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Ini kita akan kembali terjajah secara agama, akan kembali menjadi pribumi-pribumi yang katakanlah Budak. ya, budak-budak yang harus tunduk kepada tuan-tuannya yang memang memiliki jasa tentang kemerdekaan ini. Oleh karena itu ini saya rasa tugas semua pihak warga negara dan termasuk juga tugas para Ba'alawi yang cerdas, yang sehat akalnya. Jadi untuk meluruskan apa yang sebenarnya. Dan Allah berfirman memerintah kita semua, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang betul-betul menyerukan kepada kebenaran, memerintahkan hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya apa? Dengan kapasitasmu, dengan kompetensimu. Misalnya ada pejabat yang punya kompetensi, ada kemungkaran di daerahnya, Anda wajib untuk merubah kemungkaran ini. Fa'ilam yastati' bi lisani. Kalau nggak punya jabatan, nggak punya kompetensi, maka katakan itu dengan lisanmu. Kalau nggak berani juga dengan lisan, fabi qalbih, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Wa dzalika dha'ful iman. Inilah selemah-lemahnya iman. Yang pasti sejauh kita beriman, minimal dengan hati walaupun paling lemah. Artinya apa dengan hati itu? Jangan mendukung kemungkaran. Jangan pro terhadap kemungkaran, ini minimal. Astagfirullahaladzim. Oke, Masya Allah, ini bukan, sekali lagi saya katakan, bukan hal yang kecil ya. Tapi oleh karena itu mari kita benahi, hati-hati, ambil ikannya, jangan keruhkan airnya. Ya tetap wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Ucapan Rhoma Irama di Malang yang menyatakan bahwa Rhoma Irama akan memberikan fasilitas dan membentuk Laskar PWI di Jabodetabek. Dan kali ini Rhoma Irama sudah mulai bergerak dan perjuangan Rhoma Irama bersama PWI dimulai. Seperti yang sudah kita simak bersama videonya dan klarifikasi dari Bang Haji Rhoma Irama. Selain itu, adanya kunjungan Rizik Syihab ke Pemalang ini menjadi polemik baru nih teman-teman ya. Karena PWI LS sempat diancam, yang diduga ancaman tersebut datang dari FPI. Dan ancaman tersebut kini dilaporkan ke Polres Kota Pemalang. Seperti apa ulasannya, kita simak videonya. Rencana kedatangan Habib Rizik Syihab ke Pemalang besok pada tanggal 23 Juli tahun 2025 di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang menimbulkan pro dan kontra. Dari yang kontra, yaitu Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia alias PWILS, berusaha keras untuk menolak kedatangan Habib Rizik Syihab. Sebaliknya bagi kelompok yang mendukung, yaitu Front Persaudaraan Islam alias FPI, berusaha keras untuk menghadapi PWILS dengan mendatangkan pasukan dari berbagai daerah. Melihat gelagat yang tidak baik ini, kantor Kesbangpol Kabupaten Pemalang mempertemukan pimpinan kedua kelompok ini, bersama dengan Polres dan Kodim 0711 Pemalang.
Hasil dari pertemuan itu diperoleh kesepakatan untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi keributan dan bentrok. Rupanya, kesepakatan bersama tersebut tidak sampai ke tingkat anggota yang ada di bawah. Akhirnya, muncul teror lewat telepon dan WhatsApp, merasa diteror dan diancam lewat telepon dan WA. Seorang anggota divisi media dari PWILS yang bernama Hengki, hari ini Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025 melaporkan Hartono ke Polres Pemalang. Imam WTW, bersama dengan LEBP TV, mengabarkan untuk Anda. Maupun CSA, itu nomor-nomor yang tidak saya kenal banyak sekali. Ternyata setelah saya selidiki asal-usul data saya itu juga berupa KTP itu sudah ke-share oleh mereka. Ya, untuk PWILS dari Kabupaten Malang ini mungkin bisa dijelaskan, Mas. Kira-kira ada acara apa nih datang ke Polres Pemalang, Mas? Monggo, dijelaskan. Saya langsung. Oke. Terima kasih kami dari PWILS Kabupaten Pemalang, khususnya di DPC Kecamatan Petarukan. Dalam hal ini berkali-kali kami ke Polres Pemalang menindaklanjuti kaitan berbagai macam bukan isu, melainkan ini betul akan terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang, khususnya di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan. Intinya bahwa FPI akan menghadirkan seorang penceramah yang sangat kondang mengunggui mereka. Tapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar dari PWILS khususnya tetap akan menolak keras diantaranya datangnya Habib Rizik untuk memberikan provokatif di wilayah Pemalang, khususnya di Desa Pegundan. Tiada lain yang rencananya pasti tanggal 23 Juli tahun 2025, hari Rabu malam Kamis pada Isya. Ini Mas, kalau soal kedatangan Habib Rizik kan kemarin sudah ada kesepakatan bersama di Kesbangpol, itu gimana Mas? Oke, kalau masalah kebersamaan, gimana coba? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pertemuan di Kesbangpol Mas, memang sudah ada kesepakatan, tapi di sana belum spesifik. Kenapa seperti itu? Karena kita tetap beracuan pada kesepakatan yang disampaikan oleh Kemenak. Nah, di situ ada kriteria pengajian, juga kriteria daripada penceramah. Di antaranya bahwa pengajian dan penceramah itu harus bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Yang kemudian lagi adalah disampaikan dengan penuh sopan dan santun. Kemudian berwawasan kebangsaan. Selanjutnya lagi yaitu ceramah keagamaan yang mendidik dan berilmu. Selain itu, ceramah itu harus bisa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ceramah juga harus bisa menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Berarti Habib Rizik dinilai tidak seperti itu, tidak memenuhi syarat itu maksudnya. Kemudian lagi yang saya sampaikan, kemudian juga ceramah tidak untuk menghina, menodai atau mencerdai orang lain, kemudian umat yang lainnya. Termasuk juga ceramah itu tidak bisa intoleransi. Nah, dari situ kami menilai, mari kita bandingkan kira-kira Habib Rizik itu sesuai dengan kriteria tadi apa tidak? Tidak. Nah, kemudian mari kita bersama-sama cermati. Itu Habib Rizik punya jejak digital yang tidak sedikit, banyak sekali. Satu, saya sampaikan bahwa Habib Muhammad Rizik Syihab itu adalah pimpinan ormas yang sudah dibubarkan. Terlarang. Yang kedua, dalam banyak hal orasinya, politiknya bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Betul. Selanjutnya lagi, dalam banyak hal isi ceramahnya selama ini selalu provokatif. Betul. Kemudian hal ini mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini tidak sesuai dan mengancam keutuhan NKRI. Kemudian lagi, dalam banyak hal isi ceramahnya selalu menebarkan kebencian. Betul sekali, betul. Selanjutnya dalam banyak isi ceramahnya dia itu selalu berbahasa yang kotor. Itu pasti ada. Kemudian lagi dalam banyak hal isi ceramahnya dan ucapannya selalu ada perbuatan yang tidak dia itu tidak seorang yang mencerminkan perbuatannya tidak mencerminkan seorang dai yang sopan, yang penuh santun, betul sekali, dan ramah. Kemudian selalu menggunakan acara pengajian dan tabliknya serta mimbar-mimbarnya hanya sebagai topeng untuk melancarkan misinya secara pribadi dan golongannya saja. Oke, Mas. Selain itu, Oke, Mas. Nah, tadi kayaknya ada laporan
ancaman itu gimana? Kronologi ceritanya gimana coba Mas? Oh ya, Siapa yang dilaporkan, siapa yang diancam coba Mas? Oh, kalau kaitan masalah ancaman adalah dari kami PWLS Mas Hengki. Ya. Dia menyampaikan dengan anggota PWI beserta DPD menyampaikan, Pak, saya ini ada intimidasi, bahkan sudah langsung ranahnya ke pribadi, ke domainnya yaitu Mas Hengki, bahkan langsung dicapri pribadi, bahkan dibel, sampai akhirnya Mas Hengki menyampaikan kepada DPD. Langkah DPD saya yakin melaporkan kepada Kapolres Pemalang yang intinya ditindaklanjuti oleh. Berarti hari ini Mas Hengki melaporkan adanya ancaman itu. Betul sekali, betul sekali. Kira-kira harapannya nanti apa Mas dengan ini kedatangan Habib Rizik? Harapannya gimana? Harapan kami, Ya. yang jelas harapan kami itu betul-betul harapannya membatalkan jangan sampai terjadi Oke. datangnya Rizik Syihab. Tambah lagi. Ya, oke, monggo. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kami lakukan dari kemarin sampai sekarang bukan melarang pengajian, setuju? Ya, Tapi siap. kami melarang penceramahnya yang tidak sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Kemenak dalam. Betul sekali. Saya dengar-dengar FPI kan juga sama-sama akan mengerahkan ribuan massa. Kira-kira gimana coba? Betul sekali. Jadi gini, Pak. Siap. Untuk masalah dari FPI, Kalau sampai terjadi bentrok iya, gimana? kami berupaya semaksimal mungkin. Kami tidak akan mendahului daripada FPI, ranahnya sekalipun kami adalah orang yang taat hukum. Kami betul-betul akan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa silahkan mereka membawa pasukan, membawa alat tajam, dan kami sampaikan tadi barusan kepada Kapolres Pemalang bahwa tolong nanti agar sweeping senjata tajam operasi penting sekali. Per mobil barangkali dari gerombolan mereka membawa mobil, tolong sweeping betul. Karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin kepada anggota kami, tolong jangan membawa senjata tajam. NKRI! 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 Pancasila!